Hello guys, welcome back with us. Audio Tune here, dan di sini akan ditemenin oleh gua, Asyo Cap Hans Aryadi yang akan jadi host buat hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu ya, narasumber dari luar dengan profil yang cukup menarik dan juga sangat keren tentunya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita panggil Niki. Halo Nick, gimana Nick kabarnya? Halo Hans, kabar baik banget. Gimana lu sendiri nih? Baik dong. Wih, sudah lama banget nih kita nggak ketemu, Bagus ya lah. nggak? Yoi, udah 2 tahunan nih. Terakhir pas zaman-zaman kita organisasi bareng tuh. Iya, pas zaman organisasi ya. Jadi for your information guys, gue sama Niki tuh di salah satu organisasi lah, di satu kampus ketemu, terus makanya kenal gitu. Oke, buat hari ini akan kita bahas satu hal menarik ya. Kalau gue ngelihat sih, Niki tuh punya satu hal menarik tuh badannya. Itu bagus banget ya Nick ya. Jadi kita akan sharing, kita akan berbagi tips, pengalaman juga gimana sih perjalanan Niki dari awal sampai sekarang punya badan sebagus itu. Oke. Kita mulai ya. Yang pertama nih, gimana Nick? Lu awalnya nge-gym tuh usia berapa Nick? Jadi awal gua nge-gym itu tuh sebenarnya pas zaman SMA. Itu pun juga sebenarnya gara-gara ikut-ikutan sama temen nih. Oh, Karena FOMO. FOMO ya, FOMO. Yoi, cuman nge-gymnya itu tanpa program yang jelas sama nggak nge-track progress gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ikut semua alat gue mainin kan, coba-coba gitu. Dan Oke. ya pokoknya progresnya juga nggak jelas lah gitu. Hmm. Oke, jadi lu mulai nge-gym tuh SMA ya. Sampai sampai sekarang juga berarti masih nge-gym dong ya? Tapi pas gue SMA nge-gym itu cuma nge-gym sekitar beberapa bulan habis itu putus karena kan Oh. temen gue pada berhenti. Oh. Dan terus akhirnya ya udah kan, karena yang gue bilang tadi nge-gymnya karena FOMO doang nih, ikut-ikutan temen gitu ya, jadinya stop aja gitu, nggak jelas gitu kan waktu itu. Oke. Berarti tapi selain itu sih lu mulai nge-gym, ada nggak sih maksudnya lu mulai nge-gym karena pengen dideketin cewek atau motivasi lain ada nggak selain ikut-ikutan teman? Nggak ada ya? Mungkin yang tadi Anda sebut bisa jadi ya, jadi salah satu motivasi ya. Bisa Punya jadi badan ya. bagus kan ya kan, jadi kayak dream goals gitu lah ya. Wih, kalau badan gue Oh bagus nih iya. pasti Iya. ada lah gitu lah cewek yang menempel kan. Mungkin dulu mikirnya begitu dulu. Tapi lu udah punya pacar belum Nick? Wah, untuk sekarang ini single ya. Tinggal ya. Oke guys, Ya, ini yang para wanita boleh banget nih. Mungkin kita tunjukin lah ya badan Niki tuh. Oke editor, 1, 2, 3. Jadi udah ngeliat tuh badannya Niki gimana. Mungkin yang para ladies pengen deketin Niki ini boleh banget ya Nick. Terbuka nggak Nick? ya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu Aja. yang penting ya. Kenal dulu yang penting ya. Oke. Yoi. Tapi seperti yang kita tahu kalau memang banyak sih remaja-remaja yang nggak kayak lu ya. Maksudnya gua pun masih malas nge-gym, masih mager-mageran. Menurut lu lihat yang remaja-remaja kayak gitu gimana pandangan lu? Kalau menurut gua setiap orang itu punya kesadarannya berbeda ya. Jadi mungkin kayak yang gue bilang sebelumnya, gue dulu nge-gym karena FOMO kan, ikut-ikutan teman, karena takut ketinggalan aja gitu yang lagi tren di zaman gue sekolah dulu kan. Nah cuman kan habis itu gue stop juga kan, karena ya sekedar ikut-ikutan doang. Nah tapi kan akhirnya gue kembali lagi ke gym sendiri tuh. Jadi gue tanpa ikut temen, gue nge-gym sendiri aja gitu. Jadi semua tuh lebih kembali ke kesadaran masing-masing juga, sama ya mungkin beberapa anak muda yang seperti yang disebut gitu kayak kurang aware ya, mungkin dia bakal punya titik sadarnya suatu saat nanti kan ya, entah karena hal apa gitu kan ya. Namun kalau bisa lebih baik ya segera mungkin sadar aja sih akan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari tubuh. Mulai dari tubuh ya. Tapi maksudnya dari lu Yo, yang ikut-ikutan teman sampai lu sendiri yang mau nge-gym tuh apa? Motivasi setelah lu nggak ikut-ikutan teman, lu yang nge-gym sendiri tuh motivasinya apa nih? oke, jadi gini Hans, semua tuh karena COVID juga sebenarnya ya. Karena COVID ya. COVID mempengaruhi. Jadi tuh pas COVID itu ya gue ngerasa kan kayak waktu itu masa-masa kayak paling gabut-gabutnya tuh di rumah kan ya.
yang COVID benar-benar awal banget kan nggak bisa Oh keluar ya iya, kita semua ya. 2020 ya. Bahkan kuliah kuliah aja apa online semua ya gitu kan. Ya. Nah di situ tuh gue mulai kayak aduh kayaknya gue harus lakuin something yang bermanfaat gitu. Kira gue mulai nih dengan push up aja tuh di rumah tuh, push up terus squat, sama gue beli beli apa tuh namanya tuh semacam bar gitu, bar buat pull up tuh yang disangkutin di Oh pintu iya gitu iya tuh. iya iya buat pull up. Oke. Nah nah terus gue fokusnya tuh di latihan calisthenics tuh jadinya kan. Oke, Latihan boleh calisthenics dijelasin itu tuh apa tuh? gue jelasin singkatnya aja ya. Ya Latihan ya boleh. calisthenics itu tuh salah satu bentuk latihan beban yang lu memanfaatkan berat tubuh lu sendiri. Kayak lu Oh pull up, oke itu oke. kan yang lu angkat berat badan lu Iya juga. benar benar. Begitu lu push up juga, yang lu dorong itu dari berat tubuh lu juga kan. Nah, itu sih singkatnya. Oke Terus oke. dari gua calisthenics gitu, kayak gue ngerasa kayak kurang nih. Akhirnya gue mulai mulai beli barbel nyicil gue beli barbel 7 sampai 10 kilo. Sorry, bukan Hmm, barbel, dumbbell double ya. double Dumbbell tuh ya. yang satu tangan ya dipegangnya, kalau Ya. barbel yang panjang itu yang itu ya. Dan gue nyicil beli terus akhirnya gue beli satu set barbel yang gede gitu loh, Oh, yang lu isinya beli satu koper, set. isinya iya, bahkan bahkan ada barbelnya juga, bisa Oh, dipanjangin gitu loh oke iya iya gue barnya tahu gitu. tuh. Jadi gue beli satu set itu, total beratnya sekitar 50 kilo tuh gue Waduh, beli. berat juga tuh 50 kilo. Iya, dan makin konsisten sih gue dari situ. Oh, oke. Berarti kalau lu pas yang COVID, lu nggak takut ya? Maksudnya lu latihan tapi lu maksudnya nggak nge-gym kan? Di rumah doang kan pas COVID ya? Enggak, itu gue bener-bener di rumah kan, karena emang pas waktu itu takut juga sama COVID ya, dan orang rumah juga sepertinya tidak mengizinkan gue keluar-keluar. Jadi ya Oh, iya ya iya. udahlah, gue akalin aja, gue stok alat-alat gym sendiri aja gitu. Cuma kan dengan berat Hmm. yang nggak bisa berat-berat banget ya, kayak 30 Iya. kilo pun sebenarnya sorry tadi gue bilang berapa, 50 ya, 50 itu lebih tepatnya nggak full 50 ya. Misalnya dumbbell nih, Hmm. dumbbellnya kan bisa dipanjangin jadi Bisa barbell bisa gitu dipanjangin ya. ya. Jadi itu masing-masing 25 paling mentok Hmm. segitu loh. Jadi kan total 50 kan, jadi ya Iya, kan totalnya dumbbell 50. kiri sama dumbbell kanan 25 jadi 50. Nah itu pun masih kurang lah ya. Masih kurang. Iya iya. Iya. Tapi lu sendiri itu mulainya pas pagi, sore atau gimana tuh? Gua biasanya di pagi sih gua. Di pagi ya, Jadi baru lebih semangat juga. Iya, lebih semangat Betul. kalau pagi. Oke, kita lanjut lagi nih. Tapi kan memang apa ya, kalau kita ngelihat pas COVID memang jadi pemicu ya orang-orang produktif, di mana memang kita gabut nih mau ngapain ya, kita lakuin hal-hal yang produktif ya nggak? Iya Selanjutnya, betul. gue penasaran sih. Berarti habis lu 2020, 2021 di rumah, lu mulai nge-gym banget. Berarti kapan tuh mulai nge-gym? Jadi bisa disimpulin gue nge-gym itu pas pertengahan tahun COVID itu, berarti 2020 bulan Juni apa Juli gitu. Oh, itu yang udah Itu isu-isunya COVID cuma batuk ya, makanya lu berani. iya, Oh, iya oke itu oke. nge-gym. Sorry. Yang pas gue mulai apa yang pas gue ini nih, pas gue Ya kan? mulai balik ke tempat gym lagi. Iya, balik ke tempat gym. Yang habis lu dari COVID kan di rumah. Habis itu kan balik nge-gym itu kapan? Oh, jadi kalau mulai balik nge-gym itu gue bulan 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 November tahun kemarin. Gue Oke. baru akhirnya berani memutuskan untuk kembali ke gym lagi. November tahun kemarin ya. Berarti nggak ini Iya. juga ya, nggak lama ya, baru lumayan sih. Udah bulan sekarang Oktober ya. Iya. Iya. Cuman kan gue dari calisthenics gue lumayan lama juga ya latihan Oh di rumah iya, itu kan. benar. Jadi ya Benar. udah banyak tahu basic juga lah jadi. Oke. Oke, yang selama lu nge-gym, ini kan udah hampir mau setahun ya lu nge-gym ya. Ada nggak sih yang pengalaman lucu Iya. yang untuk anak-anak yang punya ego lifting gitu, yang sombong gitu, yang dia baru dateng nih, badannya masih kurang kan, tapi sombong. Ada nggak sih pengalaman lucu yang bisa lu share di sini? Kalau pengalaman lucu sih yang gue lihat ya berarti sama di gym ya. Ya, selama di gym tuh. Yang gue lihat
Ada sih, ada. Apa tuh? Boleh di-spill dong. Orang anak-anak SMA gitu Ah? main deadlift. Oh, main deadlift. Oke, gue tahu tuh. Iya, main deadlift kan. Terus Ah. anak SMA kan ego liftingnya, maksudnya gengsinya masih gede banget tuh. Iya, masih gede banget tuh. Yang angkat yang wajar. Gue jujur sih, kalau gue pribadi gue tuh nggak main deadlift ya. Gue pernah main Oke. sekali main deadlift. Itu juga agak ego lifting ya waktu itu gue. Angkatnya tuh nggak banyak pemanasan gitu loh, langsung ke 80 Langsung. sih waktu itu, langsung ke 80. Dan besoknya gue cedera back selama 2 minggu gitu tuh, dan gue kapok banget tuh. Nah ini anak Oh. SMA tuh masih baru-baru gitu Masih suka baru gym tuh. kan. Masih pengen pamer. Langsung, iya, langsung angkatnya 150 kilo dong. 150 kilo? Iya, makanya 150 kilo gue juga kaget. Gila sih. Terus gimana tuh? Terus pas dia ngangkat nih, dia ngangkat ya kan kayak kuda-kuda dulu ya, biasa pemain deadlift Kuda-kuda ya. ya. Kuda-kuda dulu, abis itu pas ngangkat pasti mau narik langsung lepas gitu loh. Terus langsung kayak encok gitu, parah gitu. Waduh, untung itu Sakit nggak banget sih, pasti gue kenapa-kenapa. tahu tuh. Iya sih, untung Iya, nggak kenapa itu anjir tulangnya. itu bener-bener bahaya banget tuh. Soalnya gue Itu sendiri bahaya. kan, gue ngelakuin deadlift aja langsung gue pemanasan dari sekitar 60 kilo itu pun juga udah gila kan. Terus gue naik ke 80 dan besoknya encok parah, gue 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Bahkan gue sempat susah jalan waktu itu. Oh iya. Apalagi Nah, anak SMA gue ya. kebayangin anak SMA ini 150 kilo, gila. Gila sih 150 kilo. Oke. Nah itu sih, itu ego lifting yang Masih SMA konyol ya. sih sebenarnya, yang Konyol. dan bahkan ya gue sendiri pun seperti yang gue sebut tadi juga konyol gitu kan, dengan basic yang belum bagus. Terus gue langsung nyoba 80 juga kan. Nah itu juga ya jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru guys. Oke. Selain Tapi egomu, tinggalkan di rumah egomu. tinggalkan di rumah ya ego ya, nggak boleh dibawa nih. Betul. Berarti selama lu nge-gym dengan hasil lu sekarang, ada nggak sih perbedaan dari badan, maksudnya selain badan ya, kayak mental, kepercayaan diri, ada nggak sih hal-hal positif yang lu dapat gitu? Betul banget sih yang lu sebut tadi, itu berhubungan dengan mental sih, rasa percaya diri. Biasanya kan kalau orang-orang nge-gym tuh nggak lama tuh ngebentuk postur juga ya, pelan-pelan ya. Mungkin yang dari contoh sederhana ya, dari gua agak bongkok sih. Oh, jadi lu bungkuk? Jalan gue jadi tegak. Oh. Iya, gue dulu agak bongkok gitu ya. Terus Oke. jadi lebih tegak jalan gue itu kan. Kalau lu bongkok kan postur tubuh lu tuh kayak menciut gitu loh, kayak ngecil Iya, gitu. Lu iya, kayak mengecilkan diri tuh, kayak itu bahasa tubuh sih, baru bahasa tubuh kan. Terus sedangkan kalau lu tegak itu kan kesannya percaya diri seolah ya. membesarkan tubuh lu. Nah, di situ kan lumayan psikologis juga ya, kayak yang mengecilin tubuh jadi lebih ciut ya, kayak mungkin pesannya kayak ini orang nggak pede gitu. Sedangkan kalau lu jalan dengan tegak, badan posturnya oke gitu kan terpancarkan kayak rasa percaya diri lu lebih keluar ya, kayak gitu. Iya, orang-orang lebih respect lah ya, bisa dibilang ya. Iya, pakai baju pun juga jadi lebih pede ya. Iya, kalau badan lu bagus kan, apalagi kalau misalnya pakai lengan buntung gitu ya. Oh iya. Itu ototnya kelihatan semua tuh. Yoi, makanya kan lebih pedenya gitu sih. Iya, oke. Berarti dari proses lu, ada nggak sih nutrisi atau makanan? Boleh di-spill nggak nih, kayak dari seminggu lu Senin makan apa, Selasa sampai Minggu gitu? Ada nggak sih, atau memang lu makan sembarangan, tapi banyak, tapi protein gitu? Boleh di-sharing nggak nih? Enggak sih, gue nggak makan sembarangan. Dulu iya, dulu bahkan pas yang gue nge-gym, pas baru awal-awal nge-gym waktu itu, yang gue balik ke gym lagi sama pas gue latihan di rumah pun makan gue juga berantakan kan. Dan itu gue minum susu juga, susu protein gitu. Dan badan gue emang makin gede sih waktu itu. Cuman muka gue jerawatan parah. Oh oke. Parah banget jerawatannya kan, sampai beruntusan gitu kan. Dan maksudnya gue juga pikir gitu kan, punya badan bagus cuma muka lu juga jadi hancur gitu, buat apa gitu kan. Iya benar, buat apa, sayang kan. Iya. Dan akhirnya ya gue sadar juga sih, gue mau seimbang dong kan, badan bagus, muka juga yang pasti harus bersih juga dong. Ya mungkin yang nggak sebersih apa gitu lah, yang penting muka
muka lu nggak jerawatan gitu kan. Iya, Ya iya, gue benar, pengennya benar. gitu kan. Oke. Dan akhirnya gue jarang banget konsumsi makanan manis gitu, cemilan gitu. Kayak dulu gue suka banget makan kue-kue gitu kan, minum manis kayak minum untungnya gue nggak gitu suka minum boba banget sih ya, jadi kayak mungkin Oke. minum kopi susu gula aren gitu tuh, itu favorit Wah, gue itu banget dulu tuh. iya, iya, benar-benar. Itu kan pas masa Gitu. trendingnya ya kopi susu gula aren ya. Yo, itu racun banget tuh, tapi enak banget sih emang minum Iya gituan sih. tuh. Udah. Benar-benar. Dan akhirnya sadar gue, jadi sekarang gue minum kopi hitam bener-bener pure, nggak pakai gula sama sekali, itu tiap hari begitu tuh. Oh. Sama itu yang tadi karena problem muka gue yang gampang jerawatan tuh, gue cut minum susu sih, jadi gue nggak minum susu lagi, susu protein gue stop, bener-bener stop tuh. Oh, susu Karena- protein lu stop. Karena kayak gue eksperimen sama diri gue sendiri kan, gitu. Tiap kali gue start minum lagi gitu, mungkin gue sempet stop gitu kan. Oke, ini jerawatnya nggak masalah, tapi kalau gue minum lagi muncul parah lagi, akhirnya gue stop. Dan setiap hari gue makan dada ayam Dada setiap ayam. hari. Temen yang nge-gym memang Iya. dada ayam. Yoi, emang gue makannya nggak yang hambar gitu ya, tolong ya. Jadi ya gue masaknya dengan lebih sehat ya. Gue juga mau masak sendiri makanannya nih. Oke. Gimana? Lu pakai apa tuh? Ada jadi tuh ada semacam toko makanan sehat yang jualan online gitu. Dia jual bumbu buat masakan sehat gitu. Oh. Jadi bumbunya tuh dimarinasi gitu loh. Oh, dimarinasi. Itu sempat lagi Oke, viral oke. gitu kemarin kan. Oh, So, iya, akhirnya gue iya. beli aja tuh, gue cobain. Emang enak sih jadinya, makan dada ayam dulu tuh nggak hambar lah ya, ada rasa lah ya. Oh, Dan oke, gue ganti minyak gua semua juga. Pakai apa tuh Penting sekarang? juga tuh. Gue ganti butter sama minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Atau enggak olive oil. Olive oil ya. Oke, oke. Soalnya minyak itu juga pengaruh banget sih kalau buat kulit ya, pasti. Pastinya. Dan gitu sih kurang lebih. Paling gue juga suka campurin daging juga, campurin daging lain juga ya, kayak mungkin daging salmon atau nggak daging sapi gitu, buat ya supaya nggak bosen juga lah ya makan dada ayam juga tiap hari. Maksudnya emang gue makan dada ayam tiap hari, cuman mungkin siangnya gue makan dada ayam, malamnya gue makan sapi gitu loh, atau sapi. Iya. Oke. Berarti dari lu memang penting ya kita makan protein ya. Jadi menurut sendiri kita gimana sih kalau pengen badannya bagus, kita konsumsi protein sama rajin olahraga, apa ada nggak sih tips dari lu gitu? Menurut gue sih sebenarnya keseimbangan ya. Bahkan ketika lu nggak berolahraga sekalipun, cuma lu makan lu bener ya, itu lu juga misalnya dari gendut mau kurus juga bisa ya, cuman bisa itu bisa banget dengan lu kalori defisit, misalnya sampai lu bener-bener olahraga dia ya, itu pun juga bisa terjadi, butuh waktunya juga lama sih emang. Bahkan ketika lu olahraga pun sambil jaga makan sehat pun juga butuh waktu juga, jadi sebenarnya nggak ada yang instan di sini gitu loh. Dan gue orang yang sangat percaya dengan proses sih, jadi nggak percaya gue sama begituan deh kalau yang turun cepet gitu atau apa. Oh iya, proses nggak pernah mengkhianatin hasil ya, setuju nggak nih? Iya betul, harus rasain dulu lah prosesnya, bukan kayak harus rasain kayak pahitnya gitu, cuman nikmatin gitu loh. Prosesnya. Nikmatin proses ya. Oke Nick, menurut lo sendiri nih, untuk ada nggak sih kayak untuk kayak Gen Z yang masih malas nih, gimana sih mereka mulai step awal supaya mereka pengen olahraga gitu? Ada nggak sih saran dari lo? Mulai step awal, ada sih. Ya mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Main apa ya? Gue pernah dengar gitu. Ya bisa ya. Toko hijau lah, toko hijau. Yoi, mungkin ya yang kayak yang gue bilang tadi ya, tapi ini versi gue ya kan. Versi lu ya. Gue dengan gue push up dulu, push up squat dulu kan. Nah terus jangan terlalu set goal yang ekstrim juga ya. Jadi misalnya kayak itu juga penting. Contoh kasusnya misalnya punya badan gemuk, tapi dia mau kurus dalam waktu 1 bulan gitu, itu kan juga nggak mungkin banget ya. Ya mungkin bisa aja, cuman ekstrim ya, dan akhirnya ujung-ujungnya ntar habis membahayakan turun, diri ya.
naik lagi gitu. Naik lagi, oke. Iya kan, karena mungkin mikirnya, aduh balas dendam nih, gue udah sebulan gini udah turun banyak nih, kira kalap lagi, makan berantakan lagi. Jadi ya step by step, bulan ke bulan sampai setahun, bertahun-tahun pun juga nggak apa-apa kan, nikmatin prosesnya Iya. aja. Tapi ya satu yang penting mulai aja dulu. Misalnya contohnya kayak lu push up, squat, dari hal-hal kayak gitu lu lakuin selama 1 minggu, lu lakuin setiap harinya 10 menit gitu ya. Sama mungkin ya hari Minggu boleh rest lah, hari Minggunya rest sehari lah gitu. Sehari, Dan oke. minggu depannya lu tambahin lagi nih, gue udah bisa push up sama squat nih, mungkin gue mau belajar pull up, lalu tambahin lagi, entar lu tambahin sama pull up, atau lu naikin setnya, naikin repetisinya, dan kalau ada penambahan lo gitu dalam tiap minggunya gitu, sampai akhirnya mungkin lu udah semakin pede nih, semakin percaya diri nih, akhirnya lu mau memutuskan ke gym. Nah siapa tahu kan bisa begitu kan progresnya. Oke. Tapi dari lu sendiri, menarik nggak sih kayak lu rest day ada nggak? Apa memang lu full? Kalau buat sekarang ini, jadi ini sebenarnya gue nerapin dari konsep, dari pola latihan yang pernah dijelasin sama konten YouTube-nya Om Adera ya. Itu Oke, benar-benar boleh. sumber inspirasi gue banget sih. Kalau Anjay. soal Idol ya, idol. ya idol gue. Jadi Oke. gue pakai program latihan full body training. Full Jadi body training. semuanya kena gitu latihannya. Oh, semuanya kena. Oke. Jadi kayak latihan chest, shoulder, back, itu kaki, semua tuh dilakuin dalam satu latihan satu hari itu. Jadi gue split day-nya sih, misalnya mungkin Senin full day, Rabu full day, sama Jumat full day. Dan gue biasanya minimal 3 kali seminggu, minimal ya. Namun kalau Minimal misalnya ya. mungkin gue punya waktu luang gabut gitu, di Sabtu apa Minggunya gue isi sih satu harinya itu. Oke. Di antara 2 hari itu Sabtu atau Minggu. Jadi 3-4 kali gue seminggu aja kayak gitu, full body. Oke. Tapi lu sendiri Dan ada efektif ada juga sih. Oh, iya cukup efektif ya. Sampai sekarang terbentuk buktinya Iya. ya. Soalnya sebenarnya full body itu banyak perdebatan juga sih. Ada yang bilang nggak boleh atau apa. Cuman gue nggak mau terlalu dengerin ya. Menurut gue lakuin aja yang menurut lu emang cocok sama lu, dan kalau lu ngerasain perkembangan ya lakuin aja kan. Kenapa lu harus stop gitu karena opini orang ya? Iya. Oke, selanjutnya nih, mungkin sebelum kita lanjut dengan terakhir, lu ada cheating day nggak? Biasa ada ngomong cheating day. Cheating day gue, tapi jujur sih gue udah nggak pernah makan kue gitu lagi loh. Oke. Kayak makan kue, kayak mungkin gue suka Jeko dulu, gue udah nggak pernah makan lagi Jeko. Terus kayak mungkin kayak kue satu slice gitu, kayak misalnya contoh kue Union gitu atau bread talk gitu ya. Gue udah sama sekali nggak sentuh. Jadi cheat day gue tuh lebih ke makan daging yang makan makanan luar gitu. Oke. Kan gue masak terus kan. Makanan luar, dan makanan luar teman gue nggak makan dessert lagi kan, nggak makan manis. Jadi kayak cheat day gue agak random sih sebenarnya, gue nggak bisa bilang kapan. Iya, jadi cuman kalau bisa di hari Minggu yang gue agak banyak cheat day-nya di hari Minggu, jadi kayak makan luar terus kan, kayak seharian gitu, siang makan di luar, malam makan di luar kayak gitu. Mungkin lebih ke gitu sih. Dan memang dan gue nyaman dengan program gue sekarang ini, seperti itu, nyaman banget. Jadi nggak tersiksa gue. Oke nih, tapi dalam proses lu ngebentuk tubuh, ada nggak sih satu quotes yang lu suka banget, ada nggak yang bisa lu share di sini? Ada. Apa tuh? Quotes. Gue nggak tahu dari siapa sih. Oke, nggak apa-apa. Ini quotes dari konten YouTube gitu, yang berhubungan dengan gym juga sih ya. Gue nggak tahu kata-kata pastinya gimana, mungkin kayak kesimpulan quotes aja ya. Oke, boleh. Try to be better 1% every day. Anjay. Nah, jadi itu menjadi lebih baik ya. Jadi itu kayak sebenarnya kayak yang tadi gue bilang sih, yang prinsip yang tadi gue bilang, yang
push up dulu, squat, lu lakuin selama seminggu, ntar lu improve lagi nih minggu depannya lu tambahin apa, mungkin kayak gitu. 1% aja, 1% tiap hari, mulai dari yang Oke. kecil-kecil dulu aja, nggak usah langsung set extreme goal gitu. Iya, iya. Iya Dan sih. kan ada pepatah kan, sedikit-sedikit nih di bukit. Anjay, boleh Gitu. banget nih. Oke. Berarti Yoi. memang 1% lah ya. 1%, 1%, 1%, 100 hari 100% ya nggak? Iya, bener, sumpah. Bener. Lakuin begitu deh. Jangan set goal terlalu ekstrim. Oke. Ibarat kayak, oh gue sempat ada perumpamaan bagus juga. Apa tuh? Setiap hari kita makan kan, Ya. makan nasi. Iya. Cuman nggak ada orang yang makan sekali buat 10 tahun. Iya, nggak ada. Jadi kita setiap hari 1% kayak gitu. Mungkin kayak tiap hari lu makan untuk hidup, tapi nggak ada orang yang makan sekali Untuk 10 makan tahun. langsung untuk 10 tahun gitu loh. Jadi Oh iya, ya lu iya. lakuin aja tiap hari gitu. Lakuin ya tiap hari konsisten ya nggak? Iya. Iya gitu, kayak seperti lu makan nasi kan. Lu harus tiap hari makan nasi gitu untuk lu berkembang, untuk lu grow gitu kan. Oke. Nah, nggak bisa lu makan sekali makan langsung buat 10 tahun gitu. Ibarat kayak lu nggak bisa sekali angkat besi, nge-gym, badan lu langsung jadi. Nah, harus Iya, lakuin tiap benar. hari dan seterusnya gitu. Nah, Oke. itu sih Oke. perumpamaan yang Mantap. bagus. Terakhir nih Nick, ada nggak sih satu alasan kuat kenapa lu harus mulai nge-gym ataupun mulai workout? Oke, satu alasan kuat yaitu diri lu di masa depan akan berterima kasih kepada lu yang sekarang. Anjay, keren banget nih. Bener. Itu, percayalah. Percaya Nge-gym memperkuat otot lu memperkuat rangka tulang lu, dan di masa depan, masa tua lu nanti, nah, lu akan terima kasih lah sama diri lu sekarang. Oke, mantep banget nih kakak Niki nih, anjay. Oke, dari sesi gue udah habis nih. Thank you banget udah mau sharing tips-tips dan pengalaman lu di sini. Oke, mungkin dari kita segini dulu ya Nick ya. Dari gua izin cabut. Peace out guys, bye. Oke, thank you banget Hans. Oke, dan ini